Bab 1061 Semua orang takjub. Baik, Li Zenseng buru-buru setuju, lalu dengan cepat berjalan mendekat, mengulurkan tangan, dan dengan hati-hati mengangkat orang asing berwajah tirus yang tergeletak mati di tanah. Wus! Kerumunan yang tadinya mundur ke samping kembali menyerbu maju, terutama para orang asing, yang menatap Lin Yu dengan mata lebar, berbisik-bisik dengan bersemangat dan penasaran menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekelompok wartawan juga bergegas masuk, kamera mereka terus-menerus memotret Lin Yu dan orang asing berwajah tirus itu. Diam, tenang, Li Zenseng tiba-tiba membentak dingin para orang asing di sekitarnya. Tuannya membenci suara apapun saat merawat pasien dan memberikan akupuntur. Suaranya kuat dan berwibawa karena latar belakang militernya, sangat menusuk. Para orang asing terkejut, dan suara mereka langsung terdiam. Sang ratu juga memandang Lin Yu dengan ekspresi serius, matanya berbinar, ingin melihat metode apa yang akan digunakan pria Tiongkok ini untuk menghidupkan kembali orang mati. Lin Yu mengeluarkan jarum perak, lalu berjongkok di samping orang asing berwajah tirus itu, dan berkata dengan tenang kepada sekelompok orang asing dan wartawan, "Sudah kukatakan sebelumnya, akupuntur kami di Yanxia bisa membunuh dan menyelamatkan." Dengan itu, dia dengan cekatan menusukkan jarum perak ke dada kiri orang asing berwajah tirus itu, dekat jantungnya. Kemudian dia menarik jarum-jarum itu dari kaki dan bahu orang asing tersebut. Dia kemudian memerintahkan Li Zenseng untuk memegang bahu orang asing yang tinggi itu, sebelum melesat ke belakangnya dan menamparkan dada orang asing itu dengan suara retakan yang tajam. Puff! Sebuah suara kecil terdengar, dan jarum perak yang telah ditusukkan ke dada orang asing berwajah tirus itu terbang keluar, melengkung di udara sebelum jatuh ke tanah. Hiss! Orang asing yang tadinya mati itu tiba-tiba gemetar, mengeluarkan suara seperti balon yang mengempis dari tenggorokannya. Kemudian tiba-tiba ia membuka mulutnya dan terengah-engah, seolah-olah seseorang yang telah lama terendam tiba-tiba muncul ke permukaan. Begitu fokus pada pernapasan sehingga ia bahkan tidak repot-repot membuka matanya. Wow! Seluruh aula gempar, terutama sekelompok orang asing, yang matanya membelalak tak percaya dan takjub. Banyak yang memegang kepala mereka, berulang kali berteriak, "Ya Tuhan!" Para reporter bahkan lebih bersemangat, mengabaikan upaya pengawal untuk menghentikan mereka, terus-menerus mengangkat kamera dan perekam video mereka. Mata Walter membelalak, wajahnya pucat, mulutnya tanpa sadar ternganga, sesaat tercengang, bergumam pelan, "Mustahil, mustahil, benar-benar mustahil." Ia harus mengakui, apa yang dilihatnya jauh di luar pemahamannya. Selama bertahun-tahun sebagai dokter, ia belum pernah melihat pasien hidup kembali setelah kematian. Kecuali pasien itu memang tidak pernah meninggal. Tetapi ia baru saja memeriksa pria dengan tulang pipi tinggi itu dengan saksama, tidak ada detak jantung. Bagaimana mungkin ia masih hidup? Bahkan ratu yang biasanya bijaksana pun gemetar melihat pemandangan itu, sangat terkejut. Ia melangkah maju untuk memeriksa ulang, memastikan bahwa pria berpipi tinggi yang tadinya tampak mati, memang telah bernapas kembali. Ia melirik Lin Yu dengan terkejut, matanya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Ia tidak mengerti bagaimana Lin Yu bisa melakukannya. Lagi pula, bukan hanya Walter yang mengira orang asing berpipi tinggi itu sudah mati, tetapi bahkan dokter dari Yanxia pun berpikir demikian. Meskipun ia tidak mengerti, kesan Lin Yu terhadapnya tiba-tiba meningkat pesat. Memang, keahlian medis Yanxia sangat misterius dan luar biasa. Terlebih lagi, ia tahu bahwa Tuan He ini tidak hanya sangat terampil dalam bidang kedokteran, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kecakapan yang luar biasa. Lin Yu sengaja terjebak, dengan sengaja memancing Walter ke dalamnya. Dan sekarang, Lin Yu telah menyelamatkan orang asing berpipi tinggi itu, membuat Walter dipermalukan. Hebat, hebat, Koruman, melihat semua yang ada di hadapannya, sangat gembira. Ia membusungkan dada dan dengan bangga berteriak kepada sekelompok orang asing, "Lihat. Ini pengobatan tradisional Tiongkok, ini guru saya." Ia telah lama membual kepada rekan-rekannya tentang betapa ajaibnya pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Sekarang, Lin Yu akhirnya mewujudkannya. "Menteri Hao, saya benar-benar tidak menyangka kemampuan medis Tuan He telah mencapai tingkat yang begitu luar biasa."
kata Sun Li dengan penuh emosi, nadanya penuh pujian dan kekaguman kepada Lin Yu. Sepertinya kunci masalahnya terletak pada 3 jarum perak yang digunakan Tuan He di awal. Benar, pilar pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia bukan hanya untuk pamer. Hao Ningyuan membusungkan dada dan berkata dengan penuh kebanggaan, lalu dia menoleh ke Sun Li dengan curiga dan bertanya, "Tunggu, Sun Tua, ketika Anda memeriksa denyut nadi anak itu tadi, apakah Anda benar-benar mengira dia sudah mati, atau Anda sengaja membantu Jia Rong menipu mereka?" "Saya tidak memiliki kemampuan itu." Sun Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. "Saat aku memeriksa denyut nadinya tadi, aku benar-benar mengira orang asing ini sudah mati. Kalau tidak, kenapa aku begitu panik? Ini juga yang aku kagumi dari Tuan He. Aku pernah melihat catatan tentang jarum perak untuk menyegel titik akupuntur guna menghentikan stagnasi qi dan darah dalam buku-buku pengobatan Tiongkok kuno, tetapi aku tidak pernah menyangka Tuan He benar-benar menggunakannya. Dan tekniknya sangat terampil." Hao Ningyuan benar-benar bingung ketika mendengar kata-kata Sun Li. Lagi pula, dia hanya sedikit tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Awalnya dia ingin bertanya kepada Sun Li apa yang sedang terjadi, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bertanya, karena berpikir bahwa Sun Tua mungkin juga tidak bisa menjelaskannya. Pada saat ini, Lin Yu mengulurkan tangan dan memijat beberapa titik akupuntur pada orang asing bertulang pipi tinggi yang bernapas cepat. Semua orang melihat bahwa wajah orang asing itu, yang tadinya kebiruan, perlahan berubah menjadi putih, dan kemudian secara bertahap menjadi merah muda, yang membuat mereka berseru kagum lagi. "Nah, Walter, sekarang kau tahu betapa hebatnya guruku, kan?" Kruman menunjuk Walter dengan bersemangat. "Kenapa kau tidak mengakui kekalahan?" Walter melirik Kruman dengan dingin dan wajah tegas, lalu berkata dengan suara berat, "Kruman, kau pengkhianat. Jangan lupa, kau juga anggota Asosiasi Medis Kontinental. Jika aku mengakui kekalahan, kau juga akan kehilangan muka." "Benar, aku memang anggota Asosiasi Medis Kontinental, tapi aku masih murid guruku. Lagi pula aku tidak sekuat guruku, jadi apa yang harus kau malu?" Kata Kruman dengan acuh tak acuh, kata-katanya memancing tawa dari kerumunan di sekitarnya. "Walter, kau sudah kalah dari Tuan He. Sudah saatnya kau menepati janjimu." Putri Diana juga melangkah maju dan berteriak keras pada Walter. Dia selalu berada di pihak Lin Yu, dan barusan, dia menyaksikan Lin Yu menghidupkan kembali orang yang mati, dan dia sangat bersemangat hingga hampir melompat. Mendengar ini dari sesama warga negaranya, Putri Diana, wajah Walter menjadi sangat pucat. Ia menatap Tuan William di sampingnya dengan memohon. Ekspresi William muram, tetapi kemudian, seolah teringat sesuatu, ia segera melangkah maju dan berkata kepada Lin Yu, "Keahlian medis Tuan He memang luar biasa, ia benar-benar menyelamatkan seseorang yang kita kira sudah meninggal." Tapi itu tidak cukup bagi Walter untuk mengakui kekalahan. Barusan, Walter mengatakan bahwa ia hanya akan mengakui kekalahan jika rekan kita pulih sepenuhnya. Namun, rekan kita belum bangun. Ya, itu yang kukatakan. Itu yang kukatakan. Wajah Walter berseri-seri gembira. Ia begitu ketakutan sehingga lupa detail ini. Ia buru-buru menunjuk orang asing berwajah tirus di tanah dan berkata, meskipun orang itu telah hidup kembali, ia belum bangun, yang berarti ia masih tidak sadar. Ia bahkan mungkin dalam keadaan koma. Kerumunan segera bergerak. Mereka juga memperhatikan bahwa orang asing berwajah tirus yang terbaring di pelukan Li Zenseng tampaknya tidak pernah membuka matanya, seolah-olah ia koma. Dari orang yang lincah dan energi menjadi koma dan dalam keadaan vegetatif, bahkan jika Lin Yu berhasil menghidupkannya kembali, itu tidak akan masuk akal. Ekspresi Hao Ningyuan dan Sun Li langsung berubah, dan mereka tak kuasa menahan keringat dingin. Ya, jika otak orang asing itu rusak karena syok berkepanjangan, situasinya akan sangat serius. Namun, Lin Yu menyeringai acuh tak acuh mendengar ini dan berkata, itu mudah, Kakak Li, terserah Anda. Anda selesaikan langkah terakhir perawatan ini. Li Zenseng terkejut, menatap Lin Yu dengan heran, dan bertanya dengan ragu, Saya tidak tahu caranya, Pak. Bab 1062 reputasi hancur.
Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Lin Yu tersenyum pada Li Zenseng, sambil menggesturing dengan tangannya. Tuan Li Zenseng terkejut, lalu segera mengerti, mengangguk, tertawa, dan berkata, "Baiklah, saya mengerti, Tuan. Serahkan pada saya akan segera menyembuhkannya." Setelah sekian lama mengikuti Lin Yu, keduanya telah mengembangkan pemahaman yang sempurna. Jadi Lin Yu hanya perlu melakukan satu gerakan, dan dia akan langsung mengerti. Tiba-tiba, Li Zenseng mengangkat tangannya dan menamparkan keras wajah orang asing berwajah tirus itu. Tubuh orang asing berwajah tirus itu tersentak hebat seolah tersengat listrik, mengeluarkan teriakan keras, "Aduh!" Sebelum tiba-tiba duduk tegak, memegangi wajahnya yang ditampar dan melihat sekeliling dengan marah, berteriak, "Siapa? Siapa yang memukulku?" Kerumunan orang tersentak kaget, lalu tepuk tangan dan sorak-sorai, saat orang asing berwajah tirus itu tersadar kembali oleh tamparan. Awalnya, orang Tiongkok yang bertepuk tangan, tetapi segera sekelompok orang asing ikut bergabung, semuanya takjub dengan pemandangan luar biasa di hadapan mereka. Orang asing bertulang pipi tinggi itu terkejut mendengar tepuk tangan, lalu langsung teringat saat Lin Yu menyerangnya dengan jarum perak sebelum ia pingsan. Ia tiba-tiba berdiri, menunjuk Lin Yu, dan dengan marah mengumpat, "Dasar orang Cina hina, kau benar-benar menggunakan trik kecil untuk mencelakaiku." Begitu selesai berbicara, ia langsung melayangkan pukulan kuat ke arah Lin Yu, tetapi gerakannya tak berdaya di mata Lin Yu. Lin Yu menggeser kakinya dan dengan lincah menghindar, sekaligus menabrakkan bahunya ke dada orang asing bertulang pipi tinggi itu. Orang asing bertulang pipi tinggi itu langsung merasa seperti ditanduk di dada oleh kerbau air yang kuat, dan tersandung lalu jatuh ke pelukan orang-orang di sekitarnya. "Tuan William, Tuan Walter, rekan senegara Anda sekarang bisa melayangkan pukulan, yang berarti dia sudah pulih sepenuhnya, kan? Bahkan, dilihat dari kekuatan pukulannya, tubuhnya tampak lebih kuat dari sebelumnya," kata Lin Yu sambil tersenyum, yang disambut tawa riuh dari kerumunan. Orang asing berwajah tirus itu melihat sekeliling, benar-benar bingung, wajahnya kosong. Setelah pingsan, dia kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ekspresi William dan Walter berubah setelah mendengar ini, bibir mereka terkatup rapat, sesaat terdiam. "Apa? Aku tidak mengerti, apakah dia mati atau hidup?" Pada saat ini, Ratu tiba-tiba menyela, bertanya kepada Lin Yu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia berbicara untuk mengurangi kecanggungan antara William dan Walter, dan juga untuk menghilangkan kebingungan mereka, bagaimana mungkin orang mati bisa hidup kembali. "Dia tidak mati," Lin Yu menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun, "aku hanya menggunakan jarum perak untuk menyegel beberapa titik akupuntur di tubuhnya, menyebabkan darah dan kinya stagnan dan metabolismenya melambat, sehingga menimbulkan gejala kematian semu. Selama jarum-jarum itu dilepas dalam waktu 10 menit dan dia beristirahat selama beberapa menit, dia akan kembali normal." Ratu dan kelompok orang asing itu sangat terkejut mendengar kata-kata Lin Yu, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Yanxia memiliki kemampuan medis yang begitu ajaib, mampu membuat seseorang tampak seperti mati. Melihat reaksi mereka, Lin Yu tersenyum tipis, karena bagi pengobatan tradisional Tiongkok Yanxia, teknik akupuntur semacam ini bukanlah hal yang mustahil. Banyak dokter TCM senior, meskipun mereka tidak mengetahuinya, pernah mendengarnya. Wajah Walter langsung memerah mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menggertakkan giginya karena kesal, merasa sangat jengkel. Jika dia tahu itu akan memakan waktu 10 menit, dia akan menundanya sedikit lebih lama. "Tuan He, jadi ternyata Anda hanya merekayasa semuanya, membuat sandiwara." Tuan William, yang selalu cerdas, segera melangkah maju setelah mendengar perkataan Lin Yu dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Kau memanfaatkan kurangnya pengetahuan kami tentang akupuntur di Yanxia, dengan sengaja menggunakan jarum perak untuk menciptakan kematian palsu guna menipu kami, membuat kami percaya bahwa orang itu benar-benar mati, lalu kau melangkah maju dan menghidupkan kembali orang itu, sehingga mencapai tujuanmu untuk memamerkan pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam istilah Yanxia Mu, perilaku seperti ini adalah kemenangan yang tidak adil." Tuan William memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya Tiongkok, dan kata-katanya penuh wawasan dan kuat. "Benar sekali,
He Jiarong. Kami sama sekali tidak mengerti pengobatan Tiongkok. Apa yang kau lakukan jelas-jelas penipuan. Walter segera menyela, suaranya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka akan tertipu habis-habisan oleh He Jiarong. Apakah kalian pecundang yang tidak terima kekalahan? Li Zenseng tiba-tiba melangkah maju dan mencibir, bahkan jika kalian tidak mengerti pengobatan Tiongkok, tidak bisakah kalian membedakan antara yang mati dan yang hidup? Pengobatan Tiongkok kami menciptakan penampilan kematian, dan pengobatan Barat kalian tidak dapat mengetahui bahwa orang itu masih hidup. Bukankah itu berarti pengobatan Barat kalian lebih rendah daripada pengobatan Tiongkok kami? Setelah Li Zenseng selesai berbicara, orang asing di sekitarnya segera bergerak, mengangguk dan berdiskusi, jelas setuju dengan kata-katanya. Memang, bahkan jika Walter tidak mengerti pengobatan Tiongkok, sebagai Presiden Asosiasi Medis Kontinental, dia tidak mungkin tidak dapat membedakan antara yang mati dan yang hidup, bukan? Jika dia bahkan tidak bisa membedakan dari trik sederhana pengobatan Tiongkok, maka kemampuan medisnya pasti tidak terlalu tinggi. Mendengar ini, ekspresi Walter dan William berubah drastis. Wajah mereka langsung menjadi sangat canggung. Mereka tidak menyangka pertanyaan mereka akan mendorong mereka ke situasi yang memalukan seperti ini. Tuan Walter, tidak apa-apa. Jika Anda tidak bisa menerima kekalahan, Anda tidak perlu menepati janji. Lagi pula, kami orang Tiongkok ramah. Seberapapun tebal kulit tamu, mereka tetaplah tamu. Lin Yu menggoda Walter sambil tersenyum. Pada titik ini, Walter tidak perlu mengakui bahwa asosiasi medis antar benua lebih rendah daripada pengobatan Tiongkok di Yanxia. Semua orang telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dan fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata atau janji. Kali ini, Walter bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang itu hidup atau mati. Kemampuan medisnya tentu akan dipertanyakan oleh komunitas internasional, dan reputasinya mungkin akan anjlok. Bahkan Asosiasi Medis Interkontinental, yang reputasi internasionalnya hanya kalah dari Asosiasi Medis Amerika, mungkin akan mengalami penurunan prestise yang signifikan dan kehilangan kehormatan. Wajah Walter pucat lalu memerah mendengar kata-kata Lin Yu. Keringat dingin membasahi dahinya, dan dia mengerutkan bibir rapat-rapat, tidak yakin apakah harus berbicara atau tetap diam. He Jiarong, pengobatan tradisional Tiongkokmu memang menang kali ini. William buru-buru melangkah maju untuk membantu Walter keluar dari kesulitan, menunjuk dingin ke potret Hua Tuo di tanah, tapi kita tidak tahu bagaimana kau akan memenuhi sesumbarmu sejak awal. Mendengar kata-kata Tuan William, semua orang tersadar, mengingat bahwa Lin Yu baru saja mengatakan dia akan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk membuat Walter menjilat dahak dari potret Hua Tuo. Jika awalnya mereka menganggapnya mustahil, sekarang, setelah menyaksikan keterampilan akupuntur Lin Yu yang ajaib, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit berharap. Tuan William, jangan khawatir, saya akan menunjukkannya sekarang juga. Lin Yu berkata sambil tersenyum, lalu menoleh ke Sun Li dan berkata, Dekan Sun, bisakah Anda mencarikan saya kantong jarum? Karena dia membutuhkan banyak jarum perak, dia tidak memiliki cukup jarum, jadi dia membutuhkan kantong jarum. Baik. Sun Li segera setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kantong jarum. Setelah menerima kantong jarum, Lin Yu membentangkannya di atas meja, memperlihatkan deretan jarum perak yang padat di dalamnya. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksa dan memilih jarum yang dibutuhkannya. Melihat Lin Yu telah mendapatkan begitu banyak jarum, Walter, mengingat keadaan mengerikan rekan senegaranya yang bertulang pipi tinggi itu, merasakan gelombang ketakutan dan dengan cemas bertanya, He Jiarong, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menggunakan jarum-jarum ini untuk menyakitiku dan memaksaku untuk tunduk? Bab 1063 Integritas para pendahulu pengobatan tradisional Tiongkok. Awalnya, dia tidak percaya jarum perak setipis rambut ini bisa begitu ampuh. Tetapi setelah menyaksikan apa yang Lin Yu lakukan pada orang asing bertulang pipi tinggi itu, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir tentang jarum di tangan Lin Yu. Dia tahu bahwa jika Lin Yu bisa membuat orang asing bertulang pipi tinggi itu tampak mati, dia juga bisa membuatnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Kukatakan padamu, itu tidak ada gunanya, kata Walter dengan suara berat,
bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah menyerah. Dia sengaja meninggikan suaranya untuk menyembunyikan rasa takutnya. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Walter, Anda tidak perlu takut. Meskipun saya memang akan menusukkan jarum perak ini ke tubuh Anda tidak akan merasakan sakit atau gatal. Lalu apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tanya Walter dengan suara berat, jantungnya berdebar kencang, dipenuhi kepanikan. Tepat sekali, Tuan He, setidaknya Anda harus menjelaskannya kepada kami dengan jelas sebelum Anda memasukkan jarumnya. Kata Tuan William kepada Lin Yu dengan suara berat. Lagi pula, kita tidak banyak tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia Anda. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, bagaimana kita akan tahu apakah Anda menggunakan teknik medis atau semacam trik jahat lainnya? Lin Yu melirik William, mengangkat alisnya, lalu menoleh ke ratu dan berkata, Yang mulia, setahu saya, hipnosis banyak digunakan dalam pengobatan di Inggris Raya dan Eropa Barat, bukan? Setelah mendengarkan terjemahan penerjemah, ratu mengangguk kepada Lin Yu dan berkata, benar. Mungkinkah Tuan He ingin menggunakan teknik hipnosis dari pengobatan tradisional Tiongkok Anda? Dia agak terkejut setelah mengatakan ini. Meskipun dia tidak banyak tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia, dia tahu bahwa hipnosis bukanlah konsep dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau bahkan dalam budaya Yanxia. Ya, Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya, dilihat dari waktu kemunculannya, hipnosis berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Tuan He, apakah Anda bercanda? William berkata dingin, wajahnya muram. Hipnosis jelas berasal dari Yunani, bagaimana mungkin berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok? Tepat sekali, He Jiarong, kau bisa saja mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran di dunia berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok. Walter menunjuk Lin Yu dan berteriak marah. Tuan Walter, apa yang Anda katakan tidak salah. Di dunia saat ini, banyak pengetahuan dan teori medis, meskipun tidak secara langsung berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok, masih terkait erat dengannya. Aliran pengobatan tradisional Tiongkok dari Tiongkok memainkan peran besar dalam memajukan komunitas medis. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya penuh kebanggaan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi pada saat yang sama, ia merasa sedikit patah hati. Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki pengaruh yang mendalam pada kedokteran dunia, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pengobatan itu akan mengalami penurunan yang begitu drastis dan tidak diakui oleh komunitas internasional. Dan hari ini, ia akan mengambil kesempatan ini untuk rang Eropa Barat dan komunitas internasional memahami apa itu pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan He, bukan hanya keahlian medis Anda yang luar biasa, tetapi Anda juga ahli dalam membual, dan kulit Anda cukup tebal untuk dengan mudah mengklaim barang orang lain sebagai milik Anda sendiri. William mencibir, suaranya mengejek. Kata-katanya segera menimbulkan kehebohan di antara orang asing di sekitarnya, yang jelas tidak puas. Mereka semua tahu bahwa istilah hipnosis berasal dari mitologi Yunani, bagaimana ini berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan staf di Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok pun bingung, karena mereka tidak menyadari bahwa hipnosis ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ekspresi Hao Ningyuan berubah, dan dia buru-buru bertanya kepada Sun Li, Sun Tua, apakah yang dikatakan Jiarong itu benar? Apakah hipnosis benar-benar berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok? Benar, Sun Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah membaca banyak karya klasik pengobatan tradisional Tiongkok, dia tidak asing dengan hipnosis dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu selesai berbicara, ia melangkah maju, melirik sekelompok orang asing, dan berkata dengan lantang sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, Tuan He benar. Pengobatan tradisional Tiongkok kami di Tiongkok memiliki sebuah kitab kuno bernama, Huang di Neijing, Kitab Klasik Batin Kaisar Kuning. Pada saat itu, konsep hipnosis sudah dalam tahap awal, dan ada juga gagasan untuk menerapkannya dalam pengobatan pasien. Jadi Tuan He benar, konsep hipnosis pertama kali muncul dalam pengobatan tradisional Tiongkok kami di Tiongkok. Suaranya jernih dan beresonansi saat berbicara,
memancarkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang kuat dari dalam. Dia merasa seharusnya bangga akan pengobatan Tiongkok di Tiongkok, bangga akan leluhur Tiongkok, dan bangga akan budayanya yang panjang dan kaya selama 5.000 tahun. Dekan Sun, kata-kata kosong tidak ada artinya. Kata William dingin. Karena pengobatan Tiongkok Anda memiliki konsep TCM sejak awal, mengapa Anda tidak mengembangkannya dan mewariskannya? Yang disebut hipnosis TCM terdengar lebih tidak masuk akal daripada operasi TCM. Tepat sekali. Pengobatan Tiongkok Anda sangat luar biasa, mengapa Anda tidak mewariskan apa yang telah Anda kembangkan? Walter menimpali dingin, dipenuhi rasa tidak percaya. Merasa bahwa Lin Yu dan Sun Li jelas-jelas mengoceh omong kosong, mencoba menipu mereka agar percaya bahwa mereka tidak memahami TCM. Mendengar pertanyaan William dan Walter, ekspresi Sun Li berubah, dan dia terdiam sesaat. Tidak hanya William dan Walter yang bingung, tetapi dia sendiri juga sama bingungnya. Ketika pertama kali menemukan teks-teks kuno yang merinci asal-usul, perkembangan, kebangkitan, dan kemunduran hipnosis dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ia benar-benar bingung. Jika hipnosis dapat memberikan efektivitas yang begitu besar dalam pengobatan, mengapa hal itu tidak diwariskan? Melihat Sun Li, yang beberapa saat sebelumnya begitu sombong dan angkuh, mengalami kemunduran seperti itu, William dan Walter segera mencemooh. Orang asing di sekitarnya juga ikut mengejek, percaya bahwa Sun Li sengaja menipu mereka. Karena integritas leluhur pengobatan tradisional Tiongkok kita. Lin Yu tiba-tiba melangkah maju dengan ekspresi serius, menatap langit di luar jendela, dan berkata dengan penuh hormat, bagi leluhur pengobatan tradisional Tiongkok kita, etika medis lebih penting daripada keterampilan medis. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, jelas tidak mengerti apa hubungan antara etika medis dan hipnosis. Yang disebut hipnosis meridian TCM mengacu pada teknik hipnosis operasional berdasarkan teori meridian TCM dan 5 organ internal, dikombinasikan dengan teori hipnosis modern. Ini melibatkan teknik seperti akupresur, pijat, dan stimulasi akupuntur pada titik meridian, menggunakan instruksi hipnosis untuk menginduksi hipnosis. Kata Lin Yu dengan suara berat. Setelah teknik hipnosis ini dikembangkan, teknik ini dapat sangat meringankan penderitaan mental pasien dan juga mematikan saraf, sehingga mencapai efek anestesi. Karena itu, teknik ini dengan cepat dan luas digunakan. Namun, segala sesuatu memiliki dua sisi. Kemudian dia perlahan berjalan ke jendela dan berkata dengan suara berat, teknik hipnosis ini. Petik 2. Dalam pengobatan, ini adalah obat mujarab, tetapi jika digunakan untuk keuntungan pribadi, ini adalah jalan sesat. Saya akui, ada juga penjahat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Para penjahat ini, setelah mempelajari hipnosis, menindas pria dan wanita, memperkosa dan menculik, serta menyakiti orang lain. Jadi, meskipun teknik hipnosis ini sangat berharga, para pendahulu kita yang teliti dan bertanggung jawab dalam pengobatan tradisional Tiongkok bersatu untuk secara sukarela dan sepenuhnya memberantas dan membuang teknik ini. Kata Lin Yu, matanya berkaca-kaca, sangat terharu. Melihat keluar jendela, ia merasakan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada para pendahulu yang telah meninggal dan kepada para pelopor yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Harus dipahami bahwa menekan dan menghancurkan teknik ini merupakan kerugian besar bagi para pendahulu tersebut, dan bahkan bagi generasi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di masa mendatang. Tetapi inilah semangat pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok, sebesar apapun keuntungannya, semangat itu tidak boleh goyah. Bab 1064 Hipnosis Pengobatan Tradisional Tiongkok. Inilah juga alasan mengapa penggunaan obat penenang dalam pengobatan tradisional Tiongkok TCM telah menurun. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, TCM hanya memiliki sedikit catatan tentang obat penenang, yang paling terkenal adalah obat penenang. Mengingat kedalaman dan kompleksitas TCM yang luar biasa, mengembangkan beberapa obat penenang yang misterius dan efektif bukanlah hal yang sulit. Namun, untuk mencegah penggunaannya untuk tujuan jahat, leluhur TCM telah lama menekan dan memberantas produksinya. Tentu saja, meskipun leluhur TCM mulia dan berbudi luhur,
Selalu ada penjahat seperti Xuan Yimen dan Rong Hesu, sebuah fenomena yang terus berlanjut sepanjang sejarah. Jika tidak, teknik hipnosis tidak akan ditekan dan dihancurkan. Budaya TCM yang luas dan kaya, dengan jutaan praktisi yang mendedikasikan kebijaksanaan dan bakat mereka untuk menyelamatkan nyawa, tetap tidak mampu melawan sabotase beberapa oknum jahat. Sungguh tragis dan patut disesalkan. Jika tidak, teknik medis yang berharga seperti hipnosis dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Memikirkan hal ini, Lin Yu merasakan kebencian yang lebih kuat terhadap Rong Hesu, si bajingan pengobatan tradisional Tiongkok ini, dan diam-diam bersumpah untuk menyingkirkan si apel busuk ini. Kerumunan tergerak oleh pidato Lin Yu yang penuh semangat, dan orang asing mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk setuju. Mendengar bahwa praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok memiliki etika profesional yang begitu tinggi, mereka tidak bisa tidak merasa kagum dan hormat. Bahkan mata ratu berbinar, dan dia menatap Lin Yu, tenggelam dalam pikirannya. Tepuk tangan. Tiba-tiba, William bertepuk tangan dengan keras, menyebabkan semua orang menoleh dan melihatnya. Melihat bahwa perhatian semua orang terfokus padanya, Tuan William berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya dan tersenyum pada Lin Yu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan He sangat pandai mengarang cerita. Saya tidak menyangka bahwa dia memang pantas mendapatkan reputasi itu. Namun, Tuan He, cerita Anda agak naif dan penuh celah. Tidak mudah untuk menipu kami, bukan? Keterampilan seperti itu, tidak ada yang mau menekan atau menghancurkannya, bukan? Lin Yu berbalik dan meliriknya, lalu berkata dengan tenang, Tuan William, wajar jika Anda ragu. Sentimen moral yang begitu luhur memang tidak dapat dipahami oleh orang seperti Anda. Wajah William memerah, dan sedikit rasa kesal terlihat di antara alisnya. Dia tahu bahwa Lin Yu sengaja menghinanya. Baiklah, He Jiarong, bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, bukankah itu kontradiktif? Walter melangkah maju dan dengan dingin bertanya kepada Lin Yu, karena kau bilang teknik hipnosis ini telah dihancurkan, bagaimana mungkin kau masih mengetahuinya? Tuan Walter, tolong gunakan otakmu sebelum berbicara, oke? Lin Yu meliriknya dengan sedikit jijik dan berkata dengan tenang, ini adalah budaya, dan budaya yang sangat kuat. Budaya yang begitu kuat tidak dapat sepenuhnya diberantas. Tak pelak, beberapa esensinya akan diwariskan. Terlebih lagi, dalam perjalanan sejarah yang panjang, akan ada juga beberapa penyembuh yang jujur yang akan menyalinnya dan mewariskannya kepada generasi penerus yang berbudi luhur. Sama seperti di Eropa Barat, banyak agama dan kepercayaan juga telah mengalami banyak perubahan dan penindasan dalam perjalanan sejarah yang panjang, tetapi mereka tetap diwariskan, bukan? Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Walter berubah, dan dia harus mengakui bahwa kata-kata Lin Yu memang masuk akal. Tuan He, saya akan mengatakannya lagi, semua yang Anda katakan tidak berdasar. Kata William dengan suara berat. Adapun yang Anda sebut catatan dan buku kuno, kemungkinan besar itu palsu. Anda benar, jadi hari ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda teknik hipnotis sejati pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia. Lin Yu mengangguk, tersenyum, dan berkata, meskipun aku hanya belajar sedikit, itu sudah cukup. Kemudian dia menoleh ke Walter dan berkata, Tuan Walter, mari kita mulai. Anda akan mengerti setelah mengalaminya sendiri, lalu Anda tidak perlu bertanya lagi kepada saya. Biarkan fakta berbicara sendiri. Begitu Lin Yu selesai berbicara, para penonton menjadi bersemangat, ingin melihat bagaimana Lin Yu dapat mencapai hipnosis hanya dengan beberapa jarum perak. Melihat senyum tenang Lin Yu, Walter menelan ludah. Jantungnya berdebar lebih kencang, wajahnya pucat pasi. Dia melirik William dengan memohon. Walter, apa yang kau takutkan? William sepertinya melihat ketakutan Walter dan berkata dingin, wajahnya muram. Apakah kau benar-benar percaya apa yang dia katakan? Tentu saja aku tidak percaya. Walter segera menggelengkan kepalanya dengan kuat, nadanya sangat tegas. Kau benar tidak mempercayaiku, kata William dingin. Lagi pula, dengan kemauanmu yang kuat, kau pasti bukan orang yang mudah dikendalikan, kan? Ya, Walter mengangguk dengan antusias, menjilat bibirnya, dan berbisik ragu-ragu kepada William, tapi, Tuan William,
Saya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan, maukah Anda melakukannya untuk saya? Begitu dia selesai berbicara, kerumunan di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Tuan William langsung pucat pasi, dadanya berdebar kencang karena marah. Tuan Walter, Anda bisa menjilat ludah Anda sendiri, mengapa repot-repot Tuan William? Kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa jarum perak panjang, bersiap untuk melakukan akupuntur, dan menyuruh Walter untuk melepas pakaiannya, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Melepas pakaianku. Mendengar bahwa dia harus melepas pakaiannya, Walter melirik jarum perak di tangan Lin Yu, merasa semakin takut. Benar, meridian mengalir melalui seluruh tubuh, jika Anda tidak melepasnya, efeknya tidak akan baik. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Walter melirik William dan Ratu. Ratu mengangguk kepadanya, menunjukkan bahwa dia harus melakukan apa yang dikatakan Lin Yu. Sejujurnya, Ratu juga sangat ingin tahu tentang hipnosis Yanxia. Melihat Ratu telah menyetujui, Walter merasakan kepedihan di hatinya. Dia kemudian melepas pakaiannya dan berjalan ke ruang terbuka di tengah aula. Lin Yu menyuruh dua stafnya membawa spray dan membentangkannya di lantai, agar Walter bisa berbaring telentang. Tuan He, izinkan saya memperjelas ini sebelumnya. Anda berbicara tentang menggunakan hipnosis dari pengobatan tradisional Tiongkok Yanxia. William tiba-tiba melangkah maju dan dengan dingin memperingatkan Lin Yu, tetapi jika Anda menggunakan metode hipnosis medis barat, maka Anda menghina kami. Jangan berpikir bahwa tidak ada orang kami yang mengerti hipnosis. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria asing berjenggot keluar dari kerumunan. Dia juga anggota Asosiasi Medis Kontinental, menatap Lin Yu dengan saksama, dengan hati-hati mengamati mata, gerakan mulut, dan gerak tubuhnya. Jelas, dia juga mengetahui beberapa teknik hipnosis barat. Jangan khawatir, hipnosis barat Anda sangat tidak efektif, saya tidak akan repot-repot menggunakannya. Lin Yu berkata dengan sinis tanpa mengangkat kepalanya. Kemudian, ekspresinya mengeras, dan dia meraih jarum perak di tangannya lalu dengan cepat menusukkannya ke titik akupuntur Bai Hui milik Walter. Bab 1065 Siapa yang berani meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok? Merasakan jarum perak dingin menusuk kepalanya, Walter bergidik kaget, tetapi tidak ada rasa sakit seperti yang dia duga, dan dia menghela napas lega. Lin Yu kemudian memasukkan jarum ke titik akupuntur Senting dan Yintang di kepalanya, melanjutkan ke leher dan bahunya hingga ke Yunmen, Tianxi, Qingling, dan titik akupuntur lainnya di dada, lengan, dan kakinya. Orang asing yang hadir benar-benar bingung, karena mereka tidak mengerti titik akupuntur. Bagi mereka, mereka hanya melihat Lin Yu memasukkan beberapa jarum ke tubuh Walter. Walter tidak menunjukkan reaksi yang aneh, matanya terbuka lebar, pupilnya bergerak gugup. Orang asing berjanggut itu menatap tajam setiap gerakan Lin Yu, mencoba untuk mengetahui apakah Lin Yu menggunakan teknik hipnotis barat. Namun, setelah mengamati beberapa saat, dia menyadari bahwa teknik akupuntur Lin Yu benar-benar berbeda dari metode hipnotis barat. Orang awam seperti mereka tidak tahu tentang pola pada jarum akupuntur Lin Yu. Namun, para anggota Institut Penelitian Pengobatan Tradisional Tiongkok dapat dengan jelas melihat titik-titik akupuntur yang ditusukkan Lin Yu. Awalnya, mereka tidak mengerti tujuan jarum-jarum itu, tetapi setelah Lin Yu menusuk separuh tubuh Walter lainnya dengan jarum, ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka membelalak, dan mereka mulai berbisik dengan heran, menggunakan istilah-istilah seperti meridian dan sensasi meridian. Hao Ningyuan, mendengar istilah-istilah itu, benar-benar bingung dan berbisik kepada Sun Li, Sun Tua, teknik akupuntur Jiarong. Jangan bicara, Sun Li, yang sedang intensely memperhatikan akupuntur Lin Yu, menyela dengan tajam. Dia begitu asyik menonton sehingga dia lupa identitas Hao Ningyuan. Hao Ningyuan terdiam sejenak, menelan kata-katanya, dan menatap Sun Li dengan tatapan mencela. Jenius, sungguh jenius. Sun Li menatap tajam teknik terampil Lin Yu, matanya berbinar, bergumam kagum, hanya beberapa jarum, dan meridiannya terbuka. Tak lama kemudian, Lin Yu telah memasukkan semua jarum perak ke tubuh Walter. Pada saat ini, William,
yang berdiri tidak jauh di atas kepala Walter, berjongkok dan bertanya dengan suara rendah, "Walter, bagaimana perasaanmu?" Hanya geli seperti digigit nyamuk." Walter mendengus dingin, berkata dengan sedikit nada meremehkan, ekspresi puas di wajahnya, ketegangan sebelumnya benar-benar hilang. Tentu saja, dia paling tahu tubuhnya sendiri. Jarum perak yang Lin Yu masukkan ke tubuhnya sama sekali tidak sakit atau gatal, dan kesadarannya jernih seperti biasa. Jika Lin Yu memintanya untuk menjilat dahak kering di lukisan itu, dia pasti tidak akan melakukannya, dan bahkan akan mengejek Lin Yu. "Ini permainan anak-anak bagimu, bertahanlah." William menghela napas lega melihat Walter sepenuhnya sadar. Dia melirik Lin Yu dengan dingin, sedikit ejekan terpancar dari ekspresinya. Sepertinya He Jiarong akan mengacaukan semuanya kali ini. Setelah Lin Yu menyelesaikan akupuntur, ekspresinya langsung rileks, dan dia menyeka keringat di dahinya. "Presiden He, apakah akupunkturnya sudah selesai?" Seorang anggota Institut Penelitian Pengobatan Tradisional Tiongkok di antara kerumunan bertanya dengan penasaran, melihat akupuntur Lin Yu tidak berpengaruh. Yang lain juga mulai bergerak, berbisik di antara mereka sendiri dan mempertanyakan apa yang disebut hipnosis Lin Yu. Bahkan jika mereka tidak memahaminya, mereka tahu bahwa hipnosis akan menyebabkan seseorang kehilangan atau sebagian kehilangan kesadaran, tetapi Walter, yang terbaring di tanah, sepenuhnya sadar, bahkan menatap Lin Yu dengan sedikit ejekan. "Ya, akupunkturnya sudah selesai." Lin Yu mengangguk dan tersenyum, tapi masih ada satu langkah lagi. Dengan itu, Lin Yu langsung berjalan ke kepala Walter, berjongkok, dan dengan lembut memijat titik piltrum Walter dengan teknik jari gemetar menggunakan ibu jarinya. Keterampilan sepele. Walter hendak mengulangi kata-kata William dengan keterampilan sepele, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata keterampilan, suaranya tiba-tiba berhenti, matanya redup, dan ekspresinya langsung menjadi kosong. Orang-orang di sekitar tampak memperhatikan perilaku Walter yang tidak biasa dan tersentak kaget. William, menyadari tatapan Walter, juga mengubah ekspresinya dan memanggil dengan tergesa-gesa dengan suara rendah. Namun, mata Walter tetap tertuju pada langit-langit, tanpa memberikan respons. Itu berhasil. Tuan He berhasil menghipnotisnya. Haha, bagaimana bisa? Siapa yang berani meremehkan pengobatan Tiongkok sekarang? Berbeda sekali dengan reaksi William, Hao Ningyuan, Sun Li, Li Zhensheng, dan anggota Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya, ekspresi mereka campuran antara terkejut dan gembira. Banyak yang sangat terharu, air mata menggenang di mata mereka. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Sungguh sulit. Mereka telah bertahan selama ini, dengan gigih mempertahankan pengobatan Tiongkok, sungguh sangat sulit. Selama bertahun-tahun, mereka telah berjuang tanpa lelah untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok (TCM), menanggung kesulitan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat ini, melihat pemandangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, mereka tiba-tiba merasa bahwa semua rasa sakit dan kesulitan tahun-tahun sebelumnya telah terbayar. Pengobatan tradisional Tiongkok (TCM) memang seajaib dan sedalam yang diceritakan dalam legenda. TCM memang tak tertandingi seperti yang diceritakan dalam legenda. TCM memang layak atas dedikasi dan ketekunan mereka. Pada saat ini, mereka merasa sangat bangga atas komitmen mereka. Para reporter di luar juga bersemangat dan kembali berkerumun, berusaha menghindari dihentikan oleh pengawal saat mengambil foto dan video. Ratu yang tenang dan bermartabat, melihat Walter kehilangan kesadaran, sedikit pucat dan mengerutkan kening dengan lembut. Lin Yu, dengan senyum di wajahnya, perlahan berdiri dari tanah, kepala tegak, memancarkan kepercayaan diri dan semangat. Dia tersenyum pada William dan anggota asosiasi medis regional lainnya, berkata, "Nah, semuanya, melihat adalah percaya sekarang, bukan?" Saat berbicara, dia menatap Ratu, matanya tampak lembut, tetapi menyimpan ketajaman tersembunyi. "Tuan He, bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu?" William, dengan wajah pucat pasi, melangkah maju dan berkata dengan senyum yang dipaksakan,
kau tampaknya telah menghipnotis Walter, tetapi apakah dia akan mendengarkanmu masih belum pasti. Kau harus tahu bahwa hipnosis barat terutama berfokus pada menginduksi dan mengubah kesadaran pasien yang dihipnotis. Sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan kesadaran pasien. Apalagi membuat Walter melakukan tindakan yang memalukan seperti menjilat dahak. Bahkan jika Walter dihipnotis, alam bawah sadarnya pasti akan menolak melakukan tindakan seperti itu. Mendengar ini, Sun Li, yang tadinya berseri-seri karena gembira, tiba-tiba meredup. Sedikit kekhawatiran terlintas di dahinya. Dia tahu bahwa mengendalikan kesadaran seseorang sepenuhnya melalui hipnosis pengobatan tradisional Tiongkok memang sangat sulit, dan jika keterampilan Lin Yu tidak cukup, dia mungkin tidak dapat memanipulasi perilaku Walter. Namun, Lin Yu tetap tenang, tersenyum percaya diri sambil mengangkat kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mendemonstrasikannya untukmu. Dia berdeham dan memanggil Walter, yang sedang berbaring di tanah, Tuan. Walter. Setelah dipanggil, Walter tetap berbaring tenang, tanpa reaksi apapun, matanya menatap kosong ke langit-langit. Tuan Walter, bisakah Anda mendengar saya? Jika bisa, tolong jawab. Lin Yu sedikit meninggikan suaranya. Walter tetap tak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Kerumunan di sekitarnya sedikit tersentak melihat pemandangan ini. Melihat ini, ekspresi Lin Yu berubah. Dia cepat-cepat berjongkok dan meninggikan suaranya beberapa desibel, berteriak ke telinga Walter, Tuan Walter, bisakah Anda mendengar saya? Tolong jawab. Namun, Walter di tanah seperti membeku, masih tidak menunjukkan reaksi apapun, bahkan matanya pun tidak bergerak.